Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini adalah Vivo Y03, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 1,3 juta untuk kapasitas memori 4/64 GB. Ada juga varian 4/128 GB yang dijual dengan harga 1,5 juta. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan bahas lengkap HP ini. Kira-kira hal menarik apa saja yang ditawarkan? Dan dengan harga 1,3 juta, apakah cukup worth it atau tidak? Untuk yang pertama, kita awali dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana secara tampilan jujur saya sangat puas. Karena seperti yang kamu lihat, walaupun kelas entry, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sama sekali. Ditambah untuk build quality-nya juga terasa solid dan kokoh, dengan ketebalan hanya 8,4 mm, jadi terasa nyaman saat digenggam. Dan yang bikin spesial, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air. Dimana poin ini sangat menarik pastinya, karena untuk harga di bawah 1,5 juta jarang ada yang bisa seperti ini. Mungkin yang perlu jadi catatan, untuk sensor sidik jari atau fingerprint di HP ini tidak ada. Jadi untuk membuka kunci layar hanya bisa menggunakan kata sandi, pola atau Face ID. Lanjut ke bagian layar, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,56 inch resolusi HD+. Dan untuk panelnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan lebih dari 600 nit. Di sini secara kualitas layar jujur saya sangat puas, karena untuk kelas entry level saturasi warna yang dihasilkan sudah bagus. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, berkas sudah didukung dengan sunlight display, sama seperti Vivo Y17s kakak tingkatnya. Dan dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan ya guys ya. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif, baik untuk kebutuhan scroll sosmed atau bahkan gaming. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk tingkat kecerahan layarnya di sini juga tinggi. Jadi walaupun saat di outdoor, layarnya masih terlihat jelas dan nyaman untuk digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 4/64 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah pasti masih MMC. Namun ini merupakan hal yang wajar ya guys ya, namanya juga HP kelas entry level. Lalu untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 443 dan 1403 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk Antutu, skor yang dihasilkan tembus di angka 250 ribuan, sudah sangat tinggi untuk kelas harganya. Jadi sangat menarik pastinya, karena walaupun kelas entry level, tapi untuk urusan dapur pacu, HP ini sudah ditenagai dengan chipset yang lumayan ngebut, sama seperti Vivo Y17s kakak tingkatnya. Tapi kalau untuk urusan sensor, sayangnya di sini tidak lengkap, karena banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor magnet untuk penunjuk arah, sensor orientasi, dan sensor giroskop. Kalau untuk sensor NFC, saya rasa jangan ditanya ya guys ya, karena sudah pasti tidak ada. Dan yang harus diingat, karena tidak dilengkapi dengan sensor magnet, jadi HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas, atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Sekarang untuk urusan performa, kalau hanya untuk kebutuhan kasual dan harian seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online, HP ini sudah cukup bisa diandalkan ya guys ya. Karena spesifikasi yang ditawarkan memang lebih cocok untuk penggunaan seperti itu. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, selama tidak setting grafik di rata kanan, main lebih dari 2 kali permainan gameplaynya masih cukup lancar. Memang tidak bisa dibilang playable, tapi untuk kelas harganya sudah cukup lumayan menurut saya. Untuk frame drop atau delay sesekali tentu ada, namun yang jelas kalau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, game yang satu ini sudah cukup nyaman untuk dimainkan. Lanjut digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka sudah lumayan tinggi, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Tapi kalau untuk pengalaman saat gameplaynya di sini hanya standar saja ya guys ya, karena kapasitas RAM yang digunakan juga tidak besar. Dan untuk sensor giroskop di sini juga tidak ada. Jadi untuk tipikal game seperti ini gameplaynya kurang menyenangkan. Namun yang harus diingat, HP ini memang bukan dirancang untuk kebutuhan gaming ya guys ya, mengingat kelas harga yang ditawarkan dan spesifikasi yang kita dapat.
Jadi walaupun chipsetnya sudah MediaTek Helio G85, HP ini lebih rekomen untuk penggunaan kasual atau harian dan gaming yang ringan-ringan saja, tidak untuk gaming kompetitif. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya bisa fast charging 15 watt. Namun yang sangat disayangkan dalam paket pembelian di sini kita tidak mendapatkan adapter charger ya guys ya, atau artinya kita harus beli terpisah. Jujur hal ini sangat disayangkan pastinya, karena kita harus merogoh kocek lagi untuk beli kepala charger dan alhasil saya tidak bisa melakukan charging test. Namun dari yang sudah-sudah dengan adapter 15 watt butuh waktu sekitar hampir 3 jam untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Tidak beda jauh dengan fast charging 18 watt. Sedangkan kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam berkurang 12%. Buat main Mobile Legends selama 50 menit berkurang 11%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 15%. Bukan tipikal yang awet banget memang, karena masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer. Namun yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterainya ini sudah bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk operating system, jujur ini adalah salah satu poin yang paling saya suka dari HP ini. Androidnya sudah versi 14 basis CentOS 14, yang mana selama penggunaan saya cukup puas. Karena selain sudah terbaru, OS-nya juga mampu berjalan dengan baik dan optimal, sehingga nyaman saat digunakan. Untuk UI-nya saya juga suka, karena mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan yang paling spesial, fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi sangat menarik pastinya, karena untuk kelas harga di bawah 1,5 juta tidak banyak yang fiturnya bisa selengkap ini. Pokoknya untuk urusan sistem di sini saya sangat puas ya guys ya, karena UI-nya kekinian, fiturnya juga lengkap serta nyaman untuk digunakan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera di sini ada 13 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Dari angka megapiksel yang digunakan di sini memang bukan yang paling besar untuk kelas harganya ya guys ya. Tapi yang saya suka untuk fitur yang ditawarkan sudah lumayan banyak. Selain foto dan video masih ada beberapa fitur menarik lainnya. Namun kalau untuk AIS kamu jangan tanya, karena di HP ini sudah pasti tidak ada. Namanya juga HP kelas entry level. Dan bicara soal kamera, dari contoh foto berikut, gambar yang dihasilkan hanya di tingkatan standar saja menurut saya. Tidak bisa dibilang bagus banget karena megapiksel yang digunakan hanya 13 megapiksel. Di sini untuk detail dan tingkat ketajaman sebenarnya sudah lumayan, tapi kalau untuk karakter warnanya kurang begitu pop up dan saat digunakan untuk foto objek yang dekat, autofokusnya juga kurang cacat. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 5 megapiksel. Dan dari hasil berikut, kamu jangan berharap lebih, karena foto yang dihasilkan juga hanya di tingkatan standar saja. Namun selama didukung dengan kondisi cahaya bagus seperti ini, gambar yang dihasilkan sudah lumayan menurut saya, walaupun untuk karakter warnanya cenderung flat. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini hanya di tingkatan cukup saja ya guys ya, sesuai dengan nominal harga yang ditawarkan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y03 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang, secara kualitas tidak mengecewakan menurut saya. Tingkat kecerahannya oke, untuk saturasi warnanya juga cukup fresh, dan audio yang dihasilkan juga bagus. Lalu kalau untuk video kamera depan, dari contoh berikut, sebenarnya juga sudah lumayan bagus. Hanya saja untuk saturasi warnanya di sini cenderung agak kuning. Namun yang jelas, untuk harga di bawah 1,5 juta, kamera dari HP ini tidak begitu mengecewakan menurut saya, baik untuk urusan foto ataupun video. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Vivo Y03. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga di bawah 1,5 juta, jujur HP ini cukup menarik untuk dilirik. Karena dari segi desain memiliki tampilan yang mewah, sudah IP rating dan kualitas layarnya bagus.
Dari segi spesifikasi, chipsetnya Helio G85, performa lancar, OS-nya nyaman, dan fiturnya lengkap. Sedangkan dari segi kamera, secara kualitas foto dan video yang dihasilkan juga sudah lumayan. Jadi kalau kamu lagi cari HP di bawah 1,5 juta yang sudah bagus, nyaman saat digunakan, dan awet untuk jangka panjang, saya rasa Vivo Y03 ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi yang harus kamu garis bawahi, kalau untuk penggunaan gaming berat, HP ini jelas tidak cocok ya guys ya. Karena balik lagi, HP ini tuh kelas entry level, dan spesifikasi yang ditawarkan juga tidak mengarah ke sana. Di sini kekurangan yang mencolok menurut saya hanya ada 2 poin, dimana yang pertama jumlah sensornya sangat minim, dan yang kedua dalam paket pembelian tidak include adapter charger. Kalau untuk selebihnya sudah sesuai dengan nominal harga yang ditawarkan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.